Sekali peristiwa, Fransiskus bepergian dari Perugia ke Santa Maria para Malaikat. Waktu itu musim dingin, dan dia sangat kedinginan. Ia menyapa Leo yang berjalan tidak jauh di depannya. Saudara Leo, walaupun saudara-saudara Dina di seluruh negeri ini memberikan contoh yang hebat tentang kekudusan dan pembangunan, namun demikian, catatlah dan perhatikanlah baik-baik bahwa itu bukanlah sumber kegembiraan yang sejati. Beberapa saat berjalan, Fransiskus berseru, "Saudara Leo, andaikan seorang saudara Dina dapat mencekikkan mata orang buta, mendekakkan yang bungkuk, mengusir roh-roh jahat, membuka telinga orang tuli, membuat yang timpang berjalan, dan yang bisu berbicara. Bahkan, andai kata dia dapat menghidupkan kembali orang yang telah mati 40 hari sekalipun, catatlah bahwa hal ini bukanlah sumber kegembiraan sejati." Tidak berapa jauh kemudian, Fransiskus kembali berseru dengan keras, "Saudara Leo, anak domba Allah yang lembut. Bahkan, andai kata seorang saudara Dina mampu berbicara dengan bahasa malaikat, mengetahui jalan peredaran bintang dan ciri-ciri tumbuh-tumbuhan, sekalipun seluruh harta perbendaharaan bumi diungkapkan baginya dan dipahaminya seluk-beluk burung-burung, ikan-ikan serta semua hewan, manusia, pepohonan, akar-akaran dan air, catatlah bahwa ini bukanlah sumber kegembiraan yang sejati." Sesaat kemudian, Fransiskus berseru lagi dengan keras, "Saudara Leo, bahkan bila seorang saudara Dina begitu fasih berkhotbah sehingga ia mampu mentobatkan semua orang tak beriman menjadi orang yang percaya akan Kristus, catatlah bahwa ini bukanlah sumber kegembiraan yang sempurna." Fransiskus terus-menerus berbicara tentang pokok ini selama hampir 2 mil perjalanan, sampai Leo bertanya dalam kebingungan kepadanya, "Bapa, saya mohon kepadamu demi Allah, katakanlah kepadaku sumber kegembiraan yang sejati." Fransiskus menjawab, "Bila nanti kita sampai ke Santa Maria para Malaikat dan badan kita basah kuyup karena hujan, kita menggigil kedinginan dan penuh lumpur, serta kehabisan tenaga karena lapar, lalu kita mengetuk pintu biara dan penjaga pintu bertanya dengan geram, 'Siapa kamu?' Dan kita menjawab, 'Kami adalah 2 orang saudaramu.' Dan dia menjawab, 'Kamu pembohong. Kamu adalah sepasang bajingan yang mengembara kemana-mana, menipu rakyat, serta merampoki orang-orang miskin. Enyahlah kamu dari sini.' Bila dia menolak membukakan pintu dan memaksa kita tetap berdiri di luar semalaman dalam hujan dan salju, lapar dan membeku, bila kita menahan perlakuan buruk, penghinaan serta pengusiran itu dengan sabar dan tenang hati tanpa mengeluh, sambil dengan rendah hati dan penuh cinta berpikir bahwa penjaga pintu itu memang mengenal kita seperti apa adanya, dan bahwa Allah lah yang menggerakkannya untuk menghukum kita, catatlah, saudara Leo, bahwa disinilah letak sumber kegembiraan yang sejati.
Bila kita terus mengetuk dan dia keluar dengan geramnya menghalau kita sebagai bajingan, sambil mencaci dan memukul kita dan berkata, "Enyahlah kamu pencuri-pencuri kotor, pergilah ke rumah miskin, karena kamu bukan bermaksud untuk makan atau menginap di sini." Jika kita dapat menanggung semuanya itu dengan sabar, dengan senang hati, penuh cinta kasih, maka catatlah saudara Leo, bahwa itulah kegembiraan yang sejati. Bila terdorong oleh rasa lapar, dingin, dan makan, kita terus saja mengetuk sambil memohon dengan mencucurkan air mata agar dibukakan pintu dan diizinkan masuk demi cinta akan Allah, tetapi ia dengan lebih kejam lagi berkata, "Kalian bangsat-bangsat berkepala batu, akan saya hadiahkan apa yang pantas bagi kalian." Lalu dia keluar dengan sebatang tongkat bercambuk, mencengkau jubah kita, mencampakkan kita ke tanah, dan menggulingkan kita di dalam salju, lalu mencambuki kita. Dan bila kita menanggungnya dengan sabar, senang hati, sambil mengenang penderitaan Kristus yang terpuji itu, dan bagaimana kita seharusnya menahan semuanya itu demi cinta akan Dia, maka saudara Leo, catatlah bahwa inilah sumber kegembiraan yang sempurna. Sekarang dengarkanlah kesimpulannya, saudara Leo. Dari antara semua rahmat dan karunia Roh Kudus yang diberikan Kristus kepada sahabat-sahabatnya yang mengatasi semuanya adalah rahmat untuk menaklukkan diri, rela menanggung duka derita, penghinaan dan kekerasan demi cinta akan Kristus. Kita tak dapat membanggakan karunia Allah yang lain selain ini, karena karunia ini bukan milik kita, tetapi dari Allah. Karena itu, Rasul berkata, "Apakah yang kau miliki yang bukan merupakan pemberian Allah? Bila engkau menerima itu dari Dia, mengapa engkau bermegah-megah seakan-akan itu milikmu sendiri? Akan tetapi, atas salib penderitaan dan kemalangan, bolehlah kita bermegah-megah, karena ini memang milik kita sendiri." Demikianlah Rasul berkata, "Aku tidak akan bermegah-megah selain dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Baginyalah hormat dan kemuliaan selama-lamanya."